Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Brian Alparno Sutanto dari kelas 12 MIPA 1 dan absen saya 11. Dan di sini saya akan menjelaskan secara lisan bab 1 PPKN kelas 12 yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Nah, yang pertama-tama definisi hak dan kewajiban terlebih dahulu. Nah, hak itu artinya adalah sesuatu yang harus didapatkan manusia, yang biasanya didapatkan setelah ia melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang disebut kewajiban. Nah, lalu kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus atau tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang yang biasanya dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hak. Nah, lalu HAM dan juga kewajiban asasi manusia. Nah, HAM itu sendiri adalah sesuatu yang mutlak yang didapatkan seseorang dari semenjak ia lahir dan melekat, yang harus ia dapatkan dalam sepanjang masa hidupnya. Contoh dari HAM sendiri adalah hak untuk hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik tanpa memandang derajat dan juga latar belakang. Lalu kewajiban asasi manusia sendiri adalah kewajiban yang telah melekat dan mutlak harus dilakukan seorang manusia semenjak ia lahir. Nah, lalu hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah sesuatu hak yang didapatkan suatu warga negara yang diatur berdasarkan undang-undang negara yang ia pijak. Lalu kewajiban warga negara ini adalah kewajiban yang dilakukan seseorang yang diatur berdasarkan konstitusi dari suatu negara tersebut. Nah, contoh dari hak warga negara itu adalah kita dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lalu kewajiban warga negara yakni kita harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Nah, lalu substansi hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam beberapa nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai berdasarkan sila Pancasila, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai Pancasila ini artinya adalah hak dan kewajiban warga negara sudah diatur berdasarkan nilai-nilai dari sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Dari sila 1, 2, 3, dan juga 4 dan 5. Nah, lalu yang kedua ini adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini artinya adalah nilai yang diatur secara tertulis dalam konstitusional suatu negara. Nah, dalam Indonesia ini nilai instrumental ini diatur semenjak Undang-Undang Dasar maupun Perda atau peraturan daerah. Nah, dalam UUD sendiri, hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang hak dan kewajiban warga negara ini diatur dari pasal 26 hingga 34. Nah, lalu nilai praksis Pancasila. Nah, nilai praksis Pancasila ini dapat terwujudkan setelah terwujudnya secara baik dan benar nilai-nilai Pancasila dan juga nilai instrumental dari Pancasila itu sendiri. Dan nilai praksis ini biasanya mengacu atau merujuk kepada pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa aja sih pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara? Nah, penyebab dari pengingkaran ini adalah yang pertama rendahnya kesadaran bangsa, yang kedua kurangnya literasi, dan yang ketiga tidak adanya rasa nasionalisme terhadap bangsa. Nah, contoh-contoh pelanggaran hak warga negara ini contohnya adalah seperti main hakim sendiri, melakukan diskriminasi, dan juga melakukan tindak rasisme yang berbau sara. Nah, lalu pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban warga negara ini adalah dia merusak fasilitas umum, mencoret-coret fasilitas umum, dan juga tidak menghargai suatu pemberian yang sudah diberikan oleh pemerintah. Contohnya seperti fasilitas yang digunakan bersama masyarakat. Nah, lalu apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka menangani pengingkaran tersebut? Nah, lalu upaya-upaya dari pemerintah sendiri adanya melakukan metode literasi dari semenjak kecil, yakni menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui kurikulum pendidikan yang sudah berlaku semenjak kita semua masih kecil. Nah, lalu upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam mencegah hal-hal pengingkaran tersebut? Nah, hal-hal itu kita bisa lakukan dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, kita melakukan energi positif, dan juga kita mengedukasi masyarakat agar tetap cinta dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar, norma yang berlaku, hukum, dan juga kita dapat memahami konsep mengenai tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, sekian tes lisan mengenai PPKN bab 1 dari saya. Untuk akhir kata saya ucapkan Salam Santi. Om Santi 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 Om.